Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen kita Dr. Ahmad Habibi Syahid MAPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik dan teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan saya Ismi Fika Yuliana dan dengan rekan saya Nurul Fatimah Zahro. Kami akan menjelaskan tentang materi peristiwa tutur dan tindak tutur. Dan saya sendiri akan menjelaskan pengertian apa itu peristiwa tutur. Baiklah, pengertian peristiwa tutur yaitu peristiwa tutur dalam bahasa Inggris yaitu speech event atau adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu dan situasi tertentu. Itu menurut Church dan Agustina pada tahun 1995. Jadi, interaksi yang berlangsung antara seorang pedagang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah itu disebut dengan peristiwa tutur. Sebuah percakapan baru dapat disebut sebagai sebuah peristiwa tutur apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang dikatakan oleh Delhims dalam Church dan Agustina pada tahun 1995. Yang beliau adalah seorang pakar sosiolinguistik yang terkenal. Dan beliau mengatakan bahwa suatu peristiwa tutur harus mempunyai 8 komponen dan dibentuk menjadi akronim speaking. Kedelapan komponen itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, speaking, yaitu S, setting and scan. Setting and scan berkenaan dengan waktu dan tempat tutur yang berlangsung. Sedangkan scan pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi bahasa yang berbeda pula. Kemudian, partisipan. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa atau pengirim dan penerima pesan. Kemudian ends. Ends itu merujuk pada maksud dan tujuan pertuturan. Kemudian sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran yang berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Kemudian key mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Dapat juga ditunjukkan dengan gerak tubuh dan isyarat. Kemudian instrumentalitis mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon, juga mengacu pada kode ujaran seperti bahasa, dialek, fragam, dan register. Kemudian norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya berinterupsi atau bertanya. Dan yang terakhir itu gender, mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, dan doa. Kemudian pengertian tindak tutur yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Nurul Fatimah Zahro, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian tindak tutur. Nah, dalam pengertian di sini terdapat menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Cheyer. Menurut Cheyer menyatakan bahwa tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikolinguistik dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Kemudian, menurut Jaja Sudarma berpendapat bahwa tindak tutur merupakan aksi atau tindakan dengan menggunakan bahasa. Kemudian menurut Tekri Dalaksana dalam istilahnya, yaitu penuturan atau speech art atau speech event adalah pengajaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui oleh pendengar. Kemudian menurut Richard,
mengemukakan bahwa tindak tutur ialah dalam arti yang sempit seperti sekarang ini, ialah istilah minimal dari pemakaian situasi tutur atau peristiwa tutur atau tindak tutur. Contohnya, ketika kita berbicara atau ketika kita melakukan tindakan-tindakan seperti memberi laporan, memberi pernyataan-pernyataan, mengajukan pertanyaan, memberi peringatan, memberi janji, menyetujui, atau meminta maaf. Kemudian, menurut Cheyer dan Leonie Augustin, berpendapat bahwa tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, dalam tindak tutur ini yang dilihat itu ialah makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Kemudian dari pendapat para ahli yang tadi, dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah kemampuan seorang individu melakukan tindak ujaran yang mempunyai maksud tertentu sesuai dengan situasi tertentu. Nah, dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa tindak tutur yang lebih ditekankan ialah arti tindakan dalam tuturannya. Selain itu, tindak tutur juga mencakup ekspresi psikologis, contohnya seperti berterima kasih dan memohon maaf. Kemudian, dan tindak sosial, contohnya seperti memengaruhi tingkah laku orang lain, contohnya seperti mengingatkan dan memerintahkan, atau juga seperti membuat kontrak, contohnya berjanji dan menamai. Kemudian, menurut kajian Austin, merinci tindak tutur menjadi beberapa kelompok. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada representatif. Ialah tindak tutur yang memeriksa suatu keadaan atau peristiwa, contohnya seperti pernyataan, dugaan, laporan, dan pemberian. Kemudian yang kedua ada komisif. Nah, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan sesuatu, contohnya seperti janji, sumpah, dan ancaman. Kemudian yang ketiga ada direktif. Direktif ialah tindak tutur yang dimaksudkan agar pendengarnya melakukan suatu tindakan, contohnya seperti meminta tolong, perintah, menantang, dan mengundang. Yang keempat ada deklarasi. Ialah tindak tutur yang dapat mendatangkan atau mengubah suatu keadaan, contohnya seperti pembaptisan, pengukuhan, dan keputusan. Kemudian yang kelima ada ekspresif. Ialah tindak tutur yang menunjukkan keadaan psikologis atau sikap penuturnya. Contohnya seperti memberi salam, meminta atau memberi maaf, mengucapkan selamat, dan memberikan pujian. Kemudian dilihat dari konteks situasinya, tindak tutur dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Yang pertama, tindak tutur langsung ialah tindak tutur yang mudah dipahami oleh si pendengar karena ujarannya berupa kalimat-kalimat dengan makna lugas. Contohnya, tempatnya berada di halaman rumah. Kemudian terdapat percakapan antara Bapak dan Dinda. Bapak, Dinda, tolong sapu halaman itu. Dinda menjawab, baik Pak, segera saya sapu. Itu contohnya dari tindak tutur langsung. Kemudian yang kedua ada tindak tutur tidak langsung. Ialah tindak tutur yang hanya dapat dipahami oleh si pendengar yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna konteks situasional atau menggunakan istilah maksud bukan makna. Contohnya, tempatnya di halaman rumah, seperti percakapan yang tadi Bapak dan Dinda. Bapak, halaman rumah kita tampak kotor ya. Dinda, baik Pak, segera saya sapu. Itu contoh dari tindak tutur tidak langsung. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.